Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 21. Maaf Bi, Anissa ketiduran. Anissa angkat jemurannya dulu Bi. Permisi, Anissa berlalu meninggalkan bibinya begitu saja membuat bibinya semakin geram dengan Anissa. Dasar anak pembawa sial, geram Bi Murni. Dengan berkacak pinggang, Bi Murni melihat Anissa yang melewatinya begitu saja dengan membawa pakaian basah karena kehujanan. Anissa berniat untuk meletakkan pakaian itu ke dalam keranjang untuk dicuci kembali besok pagi. Bi Murni melihat ponakannya yang hanya meletakkan tanpa mencucinya kembali, langsung mendekatinya dan memarahi Anissa. "Ngapain ditumpuk di situ? Cuci semuanya sekarang," titah Bi Murni. "Tapi Bi, ini udah malam, besok pagi saja Anissa cuci kembali pakaiannya," ujar Anissa. "Kamu udah mulai berani membantah ya?" Bi Murni berkata sambil menarik kuat rambut Anissa. "Au, sakit Bi. Maaf Bi," Anissa merintih kesakitan. "Rasain kamu, ini akibatnya kalau kamu membantah perintahku." Bi Murni tetap menarik rambut Anissa tanpa memperdulikan rintihan itu. "Iya, Anissa cuci sekarang Bi, tapi tolong lepasin rambut Anissa Bi, sakit." Anissa terus memohon. Bi Murni mendorong Anissa sampai terjatuh di lantai. "Cuci sekarang sampai bersih dan kamu tidak mendapatkan makanan malam ini," ujarnya sembari meninggalkan Anissa sendirian. Anissa mengambil pakaian itu dan merendamnya di dalam air. Sebenarnya tidak ada mesin cuci di rumah Bi Murni, tapi Anissa tidak pernah diperbolehkan memakainya. Dia harus mencuci semua pakaiannya menggunakan tangan, termasuk ketika mencuci pakaian keluarga itu. Dengan kondisi tubuhnya yang basah akibat kehujanan saat mengambil jemuran tadi, Anissa tetap mencuci dengan derayan air mata yang mulai turun membasahi pipinya. Larut malam, Anissa baru selesai mencuci. Dia masuk ke kamar dan mengganti pakaiannya yang basah. Kemudian dia kembali tidur. Mentari pagi kembali bersinar, menandakan hari sudah berganti. Pagi ini Anissa bangun terlambat. Dengan terburu-buru dia hanya memasak beberapa menu sederhana untuk mempersingkat waktu. Setelah selesai masak, Anissa menghidangkan makanannya di atas meja makan. Semua orang sudah berada di ruangan makan. "Ngapain aja kamu dari tadi? Jam segini baru masak?" tanya Bi Murni. "Anissa bangun kesiangan Bi," jawabnya. "Halah, palingan sengaja bangun siang biar kita nggak sarapan," Santi menyela dengan sinis. "Udah jangan berdebat, mungkin Anissa kelelahan jadi bangun terlambat, ya kan Nis?" Arya sang paman berusaha menengahi mereka. "Udah deh mas, gak usah belain dia, dasarnya ponakanmu itu pemalas," ucap Bi Murni. "Udah Anissa, kamu masuk aja ke dalam," ujar Arya kembali. "Papa terlalu baik sama dia, dia jadi ngelunjak tahu pa. Dia sekarang udah berani ngebantah gara-gara papa belain dia terus," ujar Sinta. Dengan kesalnya, "Sinta, dia masih saudara kamu ya, kamu jangan terlalu keras sama dia, harusnya kamu yang akur sama dia," ujar Arya mengingatkan anaknya. "Ogah saudaraan sama dia," jawabnya ketus. Mereka bertiga mulai sarapan, hanya denting, sendok, dan piring yang saling beradu, sedangkan Anissa dengan terburu-buru pergi melalui pintu belakang agar keluarga itu tidak melihat kepergian Anissa. Sesampainya di kantor, Anissa langsung menuju ruangan bosnya. Untung dia belum datang. Gumam Anissa yang bernapas lega karena melihat ruangan itu masih kosong, bertanda bosnya belum datang. Dia mulai membersihkan ruangan itu hingga semua sudut. Namun saat sedang mengelap meja kerja Rehan, Anissa merasa kepalanya begitu pusing. Dengan sekuat tenaga dia berusaha tetap kuat berdiri dan membersihkan meja itu. Tapi rasa lemas dan pusing di kepalanya tidak bisa Anissa tahan. Anissa pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Rehan membuka pintu terkejut melihat Anissa yang terkulai lemas di Rehan membuka pintu terkejut melihat Anissa yang terkulai lemas tidak sadarkan diri di lantai. Dia mencoba membangunkan Anissa tapi tetap tidak sadar. Dengan sigap
Rehan membopong Anissa ke dalam kamar pribadinya dan memerintahkan Randy untuk menelepon dokter pribadinya. Rehan duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Anissa dan terus mengecek seluruh tubuhnya dengan menempelkan tangannya di atas kening Anissa. Beberapa saat kemudian, Alessa, dokter pribadi Rehan sampai. Randy mengantarkan dokter Alessa menemui Rehan. "Kau sakit apa, Ray?" tanya Alessa saat Rehan membukakan pintu kamar tersebut. "Bukan saya, tapi gadis itu. Tolong periksa dia dengan baik." Rehan menunjuk seorang gadis yang sedang terbaring di atas ranjang. "Dia siapa?" Dokter Alessa mengerutkan keningnya. Dia merasa penasaran dengan gadis yang ada di dalam sana. "Tidak usah banyak tanya, kerjakan aja tugasmu," ujar Rehan. "Oke, aku akan periksa dia. Kalian tunggu di luar saja," pinta Alessa. Rehan menurut. Dia dan asistennya keluar dari kamar itu sedangkan Alessa menghampiri Anissa setelah menutup pintu. "Jadi ini gadis pengganti Sheila, cantik dan manis. Dia terlihat lebih polos daripada Sheila," Alessa berkata dengan senyuman sinis. Alessa memeriksa Anissa dengan baik. Setelah selesai, dia membuka pintu dan mempersilahkan Rehan untuk masuk. "Bagaimana kondisinya?" tanya Rehan. "Sedikit buruk, dia terkena gejala tipes, mungkin karena terlalu sering telat makan atau bahkan jarang makan. Saya sarankan jaga pola makannya, jangan terlalu sering bergadang dan tetap konsumsi makanan yang sehat. Oh ya, untuk sekarang sebaiknya biarkan dia beristirahat total," jelas Alessa. "Baiklah," jawab Rehan singkat. "Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu," ujar Alessa hanya dijawab lambaian tangan oleh Rehan. "Mari dok, saya antar." Randy menawarkan diri untuk mengantar dokter Alessa. Dokter Alessa menganggukkan kepalanya dan keluar dari ruangan itu. Rehan mendekati Anissa yang masih terbaring dan tak sadarkan diri di atas ranjang. Rehan terus memandangi wajah polos Anissa yang terlihat pucat. Lama sudah Rehan duduk menunggu Anissa sadar dan akhirnya Anissa membuka matanya. "Aku di mana?" tanya Anissa yang masih belum sadar sepenuhnya. Tangannya terus memegangi kepalanya yang masih terasa pusing. "Di akhirat," jawab Rehan singkat. "Jadi aku udah mati, tapi kok ada kasur? Terus kok Tuan ada di sini?" Anissa yang masih belum sepenuhnya sadar langsung percaya dengan ucapan Rehan. Rehan tak bergeming dari tempatnya melihat Anissa yang masih saja bingung. "Tapi ini kayaknya kamu atau Tuan bohongin aku. Ini kan di kamar Tuan Rehan." Anissa melihat sekelilingnya baru tersadar bahwa dia sudah dikerjai oleh bosnya itu. Rehan berniat meninggalkan Anissa di kamar tersebut, tapi saat mendengar Anissa mengaduh, Rehan membalikkan badannya dan melihat Anissa yang terjatuh. "Aduh," keluh Anissa. "Jangan sok kuat kalau masih sakit, istirahat saja di sini," ucap Rehan seraya membantu Anissa kembali berbaring. "Tapi saya sudah sering tidur di sini, kerjaan saya tidak terganggu, saya nggak mau makan gaji buta, terus saya juga nggak mau jadi bahan gosip di kantor ini," ucap Anissa. "Ini kantor saya yang menggaji kamu, jadi terserah saja mau ngasih perintah apapun ke kamu. Dan siapa yang berani bikin gosip di kantor ini?" Rehan masih terus menatap Anissa, menantikan jawabannya. Saya cuman merasa takut aja Tuan," ucap Anissa. "Tidak usah memikirkan omongan orang lain, istirahatlah." Rehan kemudian pergi meninggalkan Anissa. Anissa tersenyum senang. Entah itu hanya perasaan dia yang terlalu percaya diri atau memang benar bosnya memberikan perhatian yang lebih. Terlintas bayangan Rehan yang cemas saat dia terjatuh tadi. Tidak sadar Anissa sadar dia gak mungkin suka sama kamu. Kamu itu jangan seperti pungut yang merindukan bulan. Sadar Anissa. Anissa menggelengkan kepalanya, membuyarkan segala dugaan yang menurutnya tidak mungkin terjadi. Anissa sadar dia siapa. Tidak mungkin seorang Rehan memilih Anissa. Anissa terus menepis segala kemungkinan yang tidak mungkin dia gapai. Anissa pun mencoba untuk tidur setelah sebelumnya Rehan mengirimkan makanan untuk dimakan. Not,
Terima kasih yang udah jadi pembaca cerita-ceritaku. Maaf ya guys, tulisannya masih acak-acakan, masih belajar jadi penulis. Hehe. Like, komen, dan kritik jika ada yang salah dalam penulisanku ya, biar nanti aku koreksi kembali saat menulis. Nah itulah kata-kata dari penulis ya, mohon maaf juga kakak ya kalau masih ada belepotan. Oke, dilanjut episode kedua ya. Hari demi hari berlalu setelah kejadian Anissa yang pingsan di kantor tempo hari membuat Rehan membawa bekal untuk sarapan di kantor. Dia mengambilnya dari restoran miliknya sendiri, membuat karyawan yang ada di restoran tersebut menjadi heran. Begitupun dengan karyawan di kantor Rehan yang melihatnya membawa kantong makanan ke kantor. Pasalnya, dia tidak pernah membawa makanan sendiri untuk dibawa ke kantor. Dia selalu meminta salah satu karyawannya untuk mengantarkan makanan ke ruangan Rehan. Tapi kali ini perubahan itu membuat semua karyawannya penasaran. Randy, sang asisten yang paham akan sikap Rehan, sangat memakluminya. Meskipun Rehan tidak pernah jujur akan perasaannya, tapi dia tahu bahwa bosnya itu sedang jatuh cinta pada karyawannya sendiri, yaitu Anissa. Sedangkan Anissa yang tidak peka dengan sikap perhatian Rehan yang berlebihan, berpikir bahwa apa yang bosnya lakukan hanyalah sebagai bentuk rasa kasihan semata. Seperti hari ini Rehan membawa bekal dia kotak makanan yang dia ambil sendiri di restorannya. Dia masuk ke dalam ruangan dengan menenteng kotak makanan tersebut. Sesampainya di ruangan, terlihat Anissa sudah mulai bekerja dengan telaten. "Makan dulu sarapanmu," kata Rehan. "Saya sudah sarapan tuan, terima kasih," jawab Anissa yang tetap melanjutkan pekerjaannya. "Jangan membantah, makanlah," tegas Rehan. "Kenapa sekarang tuan begitu baik dengan saya? Selalu membelikan saya makanan, meminta saya tidur siang di kamar tuan, dan memberi saya pekerjaan yang ringan. Apa tuan tidak rugi?" tanya Anissa. "Apa kamu kira saya akan bangkrut hanya karena memberimu makanan?" Rehan balik bertanya. "Bukan begitu tuan, tapi bahkan jika saya membeli kapal pesiar pun tidak akan bangkrut." Ucapan Anissa terhenti oleh kalimat Rehan. Anissa terdiam. Dia tidak tahu sekaya apa pria di depannya. Yang dia tahu, pria itu hanya seorang CEO di tempatnya bekerja. "Cepat makan," tanyanya Rehan. Baik tuan," jawab Anissa yang segera mendekat ke sofa. Mereka pun sarapan bersama di ruangan Rehan. Selepas makan, Rehan melanjutkan pekerjaannya, sedangkan Anissa membereskan bekas makanan yang ada. Hati itu semua berjalan dengan baik. Tak ada masalah atau gosip apapun yang Anissa dengar dari karyawan lain. Hingga sore menjelang, Anissa pulang setelah Rehan pulang. Dia berjalan menuju halte bus dan tak disangka Cindy sang sahabat sedang menunggunya di halte tersebut. "Hei San, udah mau pulang kan?" Cindy menyapa Anissa. "Kok kamu di sini?" "Ya, aku mau pulang," jawab Anissa. "Sengaja pengen ketemu kamu. Aku kangen sama kamu, kangen makan bareng kamu. Kita makan dulu yuk sebelum kamu pulang," ujar Cindy. Tapi ini udah sore, aku harus pulang," Anissa menolak dengan lembut. "Sekali ini aja, mau ya please. Nanti aku anterin kamu sampai depan rumah kok. Kalau baby kamu marah, aku yang akan menjelaskan." Cindy terus membujuk Anissa agar mau pergi dengannya. Ya udah deh, tapi makan aja ya." Anissa pasrah menerima ajakan sahabatnya itu. "Iya, makan aja, abis itu pulang," jawab Cindy. "Ya sudah, ayo," ujar Anissa. "Yeay, makasih sahabatku." Cindy memeluk sahabatnya dengan senang. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam mobil Cindy dan bergegas mencari tempat makan. Sesampainya di sebuah restoran, Anissa dan Cindy masuk ke dalam restoran tersebut. "Di pojok itu yuk, di situ lebih nyaman." Cindy menunjuk sebuah tempat di salah satu pojok restoran dan menarik tangan Anissa. Mereka duduk dan memanggil pelayan restoran. "Kamu mau pesan apa?" "Pesan aja yang kamu suka," ujar Cindy. Anissa mengambil daftar menu makanan yang diberikan oleh pelayan dan mulai membacanya.
Aku samain aja kayak kamu aja deh. Gak ngerti sama menu-menu ini, takut salah pesan malah gak kemakan nanti. Anissa yang tidak pernah makan di restoran elit seperti itu membuat dia bingung dan menyerahkan daftar itu kepada sahabatnya. Ya udah, kalau gitu saya pesan makanan terenak yang ada di sini dan ya udah kalau gitu saya pesanan ya udah kalau gitu saya pesan makanan terenak yang ada di sini deh Mbak. Terus minumnya orange juice 2, kata Cindy pada seorang pelayan. Emang nggak apa-apa makan di tempat semewah ini. Makanan di sini pasti mahal-mahal banget, kata Anissa. Kamu tenang aja, aku yang traktir, ucap Cindy. Makasih ya, kamu masih mau jadi temanku sampai saat ini, ucap Anissa. Kan kita sahabat, sampai kapanpun kamu tetap sahabatku, timbal Cindy. Beberapa saat kemudian, apa yang mereka pesan datang. Pelayan menghidangkan beberapa makanan terbaiknya di atas meja tersebut. Ini banyak banget, Sin. Kalau nggak habis semua gimana? Tanya Anissa yang melihat mejanya penuh dengan makanan. Udah tak apa, jangan pikirin itu. Makan aja yang banyak ya. Cindy tahu sahabatnya merasa tidak enak hati dengannya sehingga dia meyakinkan sang sahabat. Mereka berdua makan dengan tenang. Sesekali mereka bercanda ria dan mengingat masa-masa SMA. Di sela mereka makan, datang 3 orang menghampiri mereka. Gak nyangka ya bisa ketemu lagi sama si culun ini, ucap Rena sembari melipat kedua tangannya di depan dada. Ya, 3 orang yang datang adalah Rena dan kawan-kawannya. Mereka melihat Cindy dan Anissa saat memasuki restoran sehingga mereka menghampirinya. Cindy, kamu mau-maunya ya tetap berteman sama dia apalagi sampai bawa dia makan di restoran mewah seperti ini, ucap Rena. Kalau gue jadul lo mah ogah berteman lama-lama sama dia, galepel banget sih, sambung Putri. Ya iyalah, buat apa temanan sama anak culun, udah culun, miskin lagi. Kamu tuh gak pantas makan di tempat mewah seperti ini, timpal Salsa. Hei kalian, gak ada bosan-bosannya ya ngebully Anissa terus. Kalian maunya apa sih? Cindy yang geram menggebrak meja. Ada yang sok pahlawan nih. Ih takut, ucap Putri dengan ekspresi pura-pura takut dan disambut tawa oleh ketiganya. Lo gak usah sok ngebelain dia deh, nanti lo dimanfaatin sama dia baru tahu rasa, ucap Rena. Kemudian Putri yang melihat ada minuman di meja tersebut mengambilnya tanpa permisi dan dengan sengaja menyiramnya ke atas kepala Anissa. Anissa hanya diam saja saat rambut dan bajunya basah oleh air jus tersebut. Keterlaluan sekali kalian, gue bisa ngelaporin kalian dengan tuduhan bullying ya, ancam Cindy yang tidak terima dengan perlakuan ketiga orang itu kepada sahabatnya. Dianya aja diem kok, kamu yang sewot sih, ucap Rena. Jangan sok pahlawan deh lo gak tahu bokap Rena siapa ha? Bokapnya polisi di kota ini. Jadi walaupun lo ngelaporin kita gak bakal masuk bui. Paham? Ucap Salsa dengan senyum sinis. Udah Cindy, aku gak apa-apa kok, mendingan kita pulang aja, ucap Anissa melerai mereka. Anissa memang kesal tapi dia tidak ingin memperpanjang masalah. Dia memilih diam dan mengalah. Anissa bangkit dan menarik tangan Cindy untuk pergi dari tempat itu. Awas kalian ya, Cindy berucap geram lalu menabrak bahu Rena untuk mengikuti Anissa. Dasar anak culun, gaya-gayaan mau makan di tempat mewah, ujar Renda. Ya gak pantas lah, ujar Putri disambut tawa ketiganya. Mereka bertiga kemudian mencari tempat untuk duduk. Sedangkan Anissa dan Cindy keluar menuju mobil. Kenapa sih kamu diam aja kalau dibully sama mereka? Kesel aku sama kamu. Lihat nih rambut kamu jadi kotor gini, ucap Cindy kesal. Aku gak mau memperpanjang masalah. Suatu saat mereka juga akan mendapatkan balasannya, Anissa berkata dengan senyuman. Kamu tuh ya, sekali-kali balas perbuatan mereka gitu loh, jangan ngalah terus. Heran aku sama kamu. Cindy benar-benar merasa kesal karena sahabatnya selalu mengalah jika ada yang menyakitinya. Udah, aku gak apa-apa kok, anterin aku pulang ya, ucap Anissa menenangkan sahabatnya. Ya udahlah, ayo aku antar. Nanti keburu nenek lampir di rumahmu ngamuk. Cindy masuk ke dalam mobil diikuti oleh Anissa.
Anissa pulang dengan diantar oleh sahabatnya. Saat memasuki gerbang depan, Anissa melihat pacar sepupunya sedang duduk di teras rumah. Anissa melewatinya tanpa menyapa sama sekali. Sandi yang melihat sikap Anissa yang acuh membuatnya semakin penasaran dengan gadis itu. Sandi terus menatapnya sampai Anissa tak terlihat lagi. Sandi berusaha mencari cara agar dia bisa mendekati gadis itu. Sehingga saat Sinta sang pacar meninggalkannya untuk mandi, Sandi langsung mengiyakan dengan senang hati. Rumah sedang sepi, orang tua Sinta sedang keluar. Sandi berpikir bahwa ini adalah tepat waktu yang tepat untuknya mendekati gadis cantik yang dikenalkannya sebagai pembantu itu. Nah, segitu dulu ya bab dua-duanya. Makasih banget loh yang lagi stay tune. Hari ini Mimin update 2 bab sekaligus ya biar kakak makin senang. Oke, pokoknya makasih banget ya yang selalu stay tune. Bye bye.